Yara berusaha mencari alasan yang tepat. Ada, kakak nggak pernah lihat ya? Tanya Yara diselingi kekahannya. Tentu saja Aksa menggelengkan kepala, ia tidak pernah tahu ada beruang yang bisa ompong. Sekalipun hanya di adegan film saja, lagian juga beruang adalah binatang yang dilindungi. Bocah sepertimu memang lagi lucu-lucunya, kata Aksa dengan menaikkan bahu tanda tidak peduli. Yara mengerucutkan bibirnya lagi dan lagi dikatakan bocah lucu oleh sang suami. Tapi, Kak, bocah lucu ini bisa memberi bocah lucu juga loh. Ucap Yara dengan nada bangga. Aksa saja yang sedang duduk di sofa hanya menatapnya sebentar, lalu kembali membaca majalah. Beneran, Kak, Yara berusaha meyakinkan sang suami, ia bahkan sudah duduk di samping Aksa. Kakak tidak percaya kepadaku. Percaya, hanya saja aku tidak berselera menyentuh bocah. Nanti aku bisa dikatain pedofil, aku tidak mau harga diriku terluka. Aksa menjelaskan tanpa beban sedikit pun kepada Yara yang kini sedang mengerjap. Yara tahu perbedaan usia mereka yang memang terpaut jauh. Hanya saja Yara tidak menyangka jika Aksa dengan mudah mengatakan hal seperti itu. Seketika Yara terdiam dengan menatap lurus ke depan, ia tidak mau bicara lagi dengan Aksa. Tuh bagus, diam, sedari tadi kek. Ucap Aksa, ia melempar majalah begitu saja. Beralih ke ponsel, mencari sesuatu yang menarik dari sekedar deretan foto-foto tidak jelas. Yara bangkit dari duduknya, ia mencari sesuatu hal untuk menghilangkan rasa sakit hati. Yara melangkah menuju rooftop, barulah merasakan angin malam yang sangat sejuk. Yara menghela napas panjang, rasanya sangat sulit bertahan dengan pernikahan ini semua. Perlahan Yara duduk di pinggir pembatas, ia tidak takut sama sekali malah kelihatan tambah tenang. Yara. Suara itu mengejutkan sang pemilik nama hingga hampir saja terjatuh. Astaga. Yara mengelus dada, karena ia benar-benar terkejut. Suara berat Aksa sungguh mengejutkan tadi, untung ia bisa menjaga keseimbangan kalau tidak mungkin sudah mati terjatuh. Kau mau bunuh diri? Tanya Aksa dengan tangan melipat di dada, dengan cepat Yara menggelengkan kepala. Karena memang benar tidak ada maksud untuk bunuh diri, ia hanya ingin duduk di pembatas itu. Aksa menghampiri Yara dengan tatapan mata super tajam, seperti ingin menerkam sekarang juga. Tiba-tiba saja tangan Yara ditarik oleh Aksa, bahkan pegangannya sangat kuat. Yara kesusahan mengimbangi langkah cepat Aksa, ia tidak tahu mengapa pria jangkung itu marah padanya. Aksa menghempaskan Yara hingga jatuh di atas kasur, ia masih menatap Yara dengan tatapan super tajam. Kau kira lucu bunuh diri seperti itu, ha? Aku tidak bunuh diri. Jangan bohong. Sebenarnya apa yang kau pikirkan? Apa masalah hidupmu sampai-sampai kau ingin melakukan itu? Tanya Aksa beruntun, bahkan Yara seperti tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Aku tidak ada mau bunuh diri, Kak, serius, Yara berusaha meyakinkan, tapi sepertinya sangat sulit. Karena Aksa lebih percaya dengan apa yang ia lihat sendiri, daripada dengan penjelasan Yara. Kalau kau sesak berada di satu ruangan denganku, katakan saja. Tidak perlu harus bunuh diri seperti tadi, ucap Aksa dengan nada melemah, Yara saja sampai tidak bisa berkata apapun. Aksa sudah berlalu pergi keluar dari kamar, Yara ingin mengejar tapi pintu Aksa tutup. Bukan hanya itu, Aksa juga mengunci pintu hingga Yara tidak bisa mengejarnya. Yara hanya menatap nanar pintu tertutup itu, ia bingung harus menjelaskan dengan cara apa kepada sang suami. Aku tidak sesak berada di satu ruangan denganmu, aku malah bahagia. Aku memiliki teman bercerita, teman berkelahi. Yara melanjutkan ucapannya tadi dengan pintu tertutup itu. Yara terduduk di lantai, ia ingin menangis sebenarnya. Jujur, Yara lebih bahagia setelah menikah dengan Aksa. Lebih dihargai oleh orang sekitar, Jake dan Hani yang menyayangi selayak anak kandung.
Yara merupakan anak yang haus kasih sayang orang tua, dan setelah menjadi istri terpaksa Aksa, ia mendapatkan segala bentuk kasih sayang orang tua. Aksa menuruni tangga dengan sembari mengomel merutuki kelakuan Yara tadi. Ia benar-benar menyangka jika Yara ingin bunuh diri hanya karena dirinya mengatai bocah. Aksa tidak tahu lagi apa yang dipikirkan Yara hingga hampir menghabisi nyawa dengan cara seperti itu. Bocah ceroboh. Aksa duduk di sofa ruang tengah, ia melihat tas Yara yang tergeletak di meja. Tanpa banyak berpikir lagi, Aksa mengambil tas itu. Ternyata ponsel Yara ada di sana, ia jadi penasaran dengan benda pipi itu. Aksa menyalakan ponsel Yara, baru saja buka menu pertama sudah ada foto Yara yang memakai baju sekolah menengah akhir dengan rambut yang dikucir kuda. Aksa tersenyum tipis, karena ponsel Yara tidak ada pin untuk menjaga privasi. Kalau ponselmu hilang, sudah habis semua fotomu ini dilihat orang. Kata Aksa. Bahkan Aksa sudah berganti posisi, ia terbaring di sofa sembari melihat-lihat ponsel Yara. Setelah puas melihat album foto, Aksa memeriksa di bagian aplikasi di mana Yara bertukar pesan. Ini privasi. Aksa berusaha sadar, ia meletakkan ponsel Yara di meja. Tapi, rasa penasaran yang ia miliki tingkat tinggi. Aksa ingin tahu dengan siapa saja Yara bertukar pesan sepanjang hari. Cek, lagian aku sudah melanggar privasi sedari tadi. Masa ia tidak aku lanjutkan? Aksa kembali mengambil ponsel Yara, langsung membuka aplikasi berwarna hijau itu. Ternyata benar dugaannya, banyak sekali pesan singkat dari pria-pria seumuran dengan Yara. Banyak yang memuji kecantikan Yara dan mengajak gadis itu berjalan-jalan. Mood Aksa menjadi tidak baik karena hal ini, ia menjadi panas sendiri. Cih, apa-apaan? Mata kalian buta ya, gadis gila seperti itu dikatain cantik. Aksa bermonolog sendiri, ia menjadi malas memeriksa ponsel Yara lagi. Dengan gerusak-gerusuk Aksa mengembalikan ponsel itu di tas Yara. Apartemen Sun and Moon Jakarta. Hera dan Aldo baru saja menyelesaikan sesi percintaan panas mereka. Hubungan yang selalu terjadi setiap saatnya sekalipun mereka belum menikah secara sah dan agama. Dengan tubuh ditutupi selimut tebal, Hera duduk di pinggir ranjang. Kau mau kemana, Hani? Tanya Aldo dengan suara ciri khas bangun tidur. Mau merokok, capek tahu kamu gempur terus tiap jam. Sahut Hera, ia mengambil sebungkus rokok milik Aldo yang tergeletak di meja. Aldo merebut bungkus nikotin itu, ia tidak mengerti dengan apa yang ada di dalam pikiran Hera. Kamu itu hamil, masa ia masih mau merokok juga? Aldo berusaha mengingatkan sang kekasih. Hera berdecak sebal, semenjak hamil banyak sekali hobi yang harus ia tinggalkan. Berita dirinya skandal dengan Aldo hingga meninggalkan wakil CEO Pratama Group membuat reputasi Hera hancur begitu saja. Kamu yang hamilin aku yang repot. Ucap Hera dengan nada ketus. Hera merebut bungkus rokok itu dari tangan Aldo, ia tidak mau hanya karena hamil semua kesenangan yang ia miliki hilang. Aldo hanya bisa menghela napas panjang, ia memerhatikan cara Hera menghisap batang rokok itu. Kau memang tidak pantas bersama dengan Aksa, dia terlalu baik untuk wanita sepertimu. Cacian Aldo tidak membuat Hera marah sama sekali. Hera malah tertawa kecil, baginya justru Aksa yang tidak pantas untuk bersama dengannya. Tidak usah membahas Aksa kala kau baru saja menikmati tubuhku. Kau hanya membuatku ingin muntah saja, pria itu cukup memalukan untukku. Kata Hera diselingi tawa kecilnya. Aldo bangkit hingga duduk di samping Hera. Ia menatap intens sang kekasih yang seperti menyembunyikan sesuatu yang penting darinya. Kau sudah meminum obat penggugur kandungan bukan? Tanya Aldo langsung membuat Hera terdiam seketika. Kau sangat berubah setelah bersama dengan Aksa, kau lebih angkuh dan semena-mena. Aku kira bahwa aku mencintai Hera, ternyata itu salah.
Aldo menatap Hera dengan tatapan sendu, ia menahan air mata yang akan jatuh. Maksudmu apa, Al? Aku hanya mencintai Hera versi dulu, sebelum mengenal Aksara. Sambungnya, Aldo mengalihkan penglihatannya ke arah jendela yang menunjukkan keramaian kota Jakarta dari lantai atas. Katakan, apa kau menyesal meninggalkan pria kaya itu? Tanya Aldo lagi, ia yakin jika jawaban Hera akan iya. Mengingat betapa besar usaha Hera untuk menggugurkan kandungannya, Aldo cukup tahu soal itu. Hera tidak menjawab pertanyaan Aldo, ia malah bangkit dengan melepas selimut hingga sekarang tanpa sehelai pakaian sedikit pun. Hera mengelus perutnya yang mulai membuncit tepat di hadapan Aldo. Bahkan meminum obat tepat di hadapan Aldo tanpa malu atau segan sedikit pun. Aldo hanya berdecak saja, ia tidak mau memikirkan apapun. Aldo bangkit menuju bathroom, berbicara dengan Hera hanya membuat kepalanya sakit. Kau saja tidak menginginkan anak ini, bisa-bisanya menyalahkan aku. Cibir Hera, ia tidak suka cara Aldo menyalahkannya tadi. Hera mendengar suara notifikasi pesan, ternyata pesan dari Hanum. Hera mengernyit kala mendapatkan pesan dari sang ibu, di mana Hanum memberitahu kalau Yara telah muncul di media sebagai menantu kedua keluarga Pratama. Entah kenapa hati Hera menjadi panas dengan kabar ini, ia tidak suka sebenarnya melihat Yara dalam posisi seperti itu. Hanya saja Hera sekarang tidak bisa melakukan apapun, ia hanya bisa diam menerima semuanya. Yara belum tahu seperti apa Aksa yang sebenarnya, aku yakin kalau bocah itu tahu, pasti bakal kabur meninggalkan Aksa seorang diri. Ucap Hera dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba saja Hera meringis kala merasakan sakit yang teramat. Efek dari obat penggugur kandungan itu mulai bereaksi, pelipis Hera sampai banjir keringat karena sakit yang teramat. Tidak, aku harus kuat, aku tidak menginginkan anak ini, aku tidak mau menjadi seorang ibu. Pagi-pagi begini Aksa sudah dibingungkan dengan Yara yang seperti sedang mencari sesuatu. Bahkan menarik selimut yang Aksa pakai begitu saja, tanpa izin dahulu. Kak, coba bangkit dulu, pinta Yara dengan tangan berkacak pinggang. Dari raut muka wajahnya saja dapat terlihat jika Yara sedang panik karena suatu hal. Kau mengganggu saja. Mengeluh tapi Aksa tetap bangkit, ia berdiri sambil memerhatikan Yara yang merangkak naik ke atas kasur. Melempar semua bantal sembarangan, bahkan spray yang tidak bersalah sampai Yara lepas. Kau cari apa sebenarnya, Yara? Tanya Aksa dengan menahan kemarahan, ia berusaha untuk sabar menghadapi istri kecilnya. Ponselku, Kak, astaga, kalau hilang aku bisa dimarahi ibu. Yara mencari terus hingga mau menangis. Ia terlihat kalang kabut membuat Aksa ingin tertawa sebenarnya. Yara duduk di atas kasur dengan menutup wajahnya dengan tangan, Yara menangis kencang. Kau menangis hanya karena sebuah ponsel? Tanya Aksa diselingi tawa kecilnya. Seketika Yara langsung menatap ke arah Aksa, ia mengangguk mantap. Jangan tanya keadaan wajahnya sekarang, cukup berantakan. Mata memerah dan wajah yang basah karena air mata. Tidak hanya itu, hidung Yara juga banjir dengan cairan yang mungkin itu bisa dikatakan ingus. Aksa sampai bergidik melihatnya, ia tidak menyangka menikahi bocah seperti Yara. Aku tahu di mana ponselmu, sekarang ayo ikut aku. Ajak Aksa yang langsung mendapatkan tatapan binar bahagia dari Yara. Dengan penuh semangat, Yara langsung turun dari atas kasur. Ia langsung menarik tangan Aksa untuk menunjukkan di mana ponselnya berada. Harus ada syaratnya nih, kata Aksa dengan senyuman misterius. Syarat? Entah sejak kapan Aksa menjadi seorang pria yang banyak modus seperti pagi ini. Siapa sangka Aksa yang dingin mencari cara untuk mendapatkan apa yang sedang ia inginkan. Yaelah, Kak. Ya udah kalau kau tidak mau di mana ponselmu. Aksa mendengus kesal karena Yara tidak langsung menerima semua permintaannya. Malah protes, padahal dirinya juga tidak minta macam-macam.
Syaratnya apa? Tanya Yara, ia mengalah saja kali ini. Baginya, ponsel itu lebih penting dari apapun. Belum Aksa menjawab, pintu sudah diketuk oleh orang di luar. Bahkan Yara langsung membuka pintu kamar tanpa bertanya dulu kepada Aksa. Loh, Ibu. Yara terkejut karena Hani yang datang bertamu ke kamar mereka. Ini tas kamu, sayang. Ibu menemukannya di ruang tengah tadi, Ibu yakin kalau ini milik kamu. Kata Hani dengan senyuman manisnya. Yara tersenyum bahagia lain dengan Aksa yang malah berwajah masam. Gagal sudah modusnya, gagal karena ulah sang ibu. Terima kasih, Ibu, ucap Yara, ia sangat senang tasnya tidak hilang beneran. Hani tersenyum sembari mengelus pucuk kepala Yara, ia terkejut karena melihat keadaan kamar Aksa yang sangat berantakan. Ucapan Hani membuat Aksa hampir tersedak ludahnya sendiri. Aksa, berapa skala tuh kecepatan gempa yang kau buat? Tanya Hani dengan kedua alis naik turun membuat Aksa langsung mengerjap pelan.